tanda cinta banyak, tapi paling tidak ada 3. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, siapa yang cinta kepada seseorang, maka sering disebut, sering diingat, sering disebut. Itulah mengapa kadang-kadang orang tak terasa lidahnya menyebut nama seseorang. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tepuk jidat. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat siapa? Ingat mantan. Na'udzubillah. Hendaklah kita mengingat. Siapa yang paling kita ingat? Yang kita ingat tidak lain, tidak bukan adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang paling bakhil? Orang paling bakhil bukan orang yang tidak bersedekah. Orang paling bakhil bukan orang yang pelit kerikut. Orang yang bakhil adalah ketika disebut namanya tidak mau berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itulah mengapa muazzin sebelum mengumandangkan azan dia bacakan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang diinginkan muazzin itu? Ada orang yang melarang, jangan tambah-tambah azan, jangan bacakan ayat ini sebelum azan. Datang muazzin melapor ke saya, dia mahasiswa tinggal di masjid, sebelum azan dia bacakan ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Pak RT-nya marah, jangan tambah-tambah azan, jangan baca ayat itu, langsung saja azan. Dia melapor ke saya, Ustaz Somad, ya saya dilarang Pak RT baca ayat innallaha wa malaikatahu. Gimana nih Pak Ustaz, besok kamu nggak usah baca ayat itu, terus gimana? Attention please, all of our passenger. Nanti kalau aku sebut nama dia, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih baik? Innallaha wa malaikatahu atau attention please? Innallaha wa malaikatahu. Ayat itu tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada seluruh jamaah. Nanti kalau aku sebut namanya, berselawatlah kalian. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu-ibu yang sedang memasak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak-anak Batam datang ramai malam ini. Kenapa? Karena dulu waktu ibunya mengandung, ibu-ibu itu sambil bersolawat. Hari ini anak-anak tak lagi bersolawat, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini. Saya malu bawa anak ini pengajian Pak Ustaz. Kenapa kira-kira anak saya ini Pak Ustaz ya, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung kalau saya jawab ya. Ya, kenapa? Mungkin waktu hamil dulu ibu selalu nyanyi kucing garong keong racun, maka bawaannya ya macam kucing itu, lompat sana. Muka emaknya cakarnya juga. Makanya bersolawat. Alhamdulillah, putri-putri kita bersolawat, putra-putra kita bersolawat. Selama ini kita tahu orang ramai konser, menyanyikan lilin, konser musik. Yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti, dua-duanya ngantuk. What can I do? Wow, woman no cry. Tapi malam ini kita tidak mendengar apa-apa. Yang kita dengarkan hanyalah solawat, yang kita dengarkan adalah salam. Qamarun sinnan nabi, qamarun wa jamil. Saya sebetulnya malu mau lagu ini, jauh betul sama Habib Syekh, tapi daripada tidak sama sekali. Anda tahu nanti malaikat nanya, pernah nyanyi sama Habib Syekh? Pernah. Itu waktu di atas, tapi suara saya nggak keluar, saya gini. Ngomong pas nengok, bisa juga Ustaz sama dia nggak tahu lip sync. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan orang soleh, dekat dengan Habib, dekat dengan ulama. Nanti ketika sampai masanya, Al-Quran memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan
datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat Quran sudah, syafaat anak hafal Quran sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Allah sudah, syafaat Sayyidina Maulana Muhammad sudah. Ada satu selawat, ada satu syafaat, ada satu pertolongan yang belum. Siapa dia? Syafaat orang-orang soleh, bukan somat. Syafaat orang-orang soleh. Oleh sebab itu kadang ada jamaah yang berkata, Ustaz Abdul Somad, tolong tatap wajah-wajah kami. Nanti ketika engkau masuk ke dalam surga, engkau tidak melihat wajah kami. Tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka. Ada syafaat orang soleh. Wahai Habib Syekh bin Abdul Qadir, kalau engkau masuk ke dalam surga bersama kakekmu, mbahmu Nabi Muhammad SAW, tidak kau temui aku di sana, tolong engkau berikan kami syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah request, kita sudah minta, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Habib, syafaat ulama, syafaat kiai, syafaat buya, syafaat orang-orang yang beriman. Begitu Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam surga, dia lihat orang Batam nggak ada. Tanya sama malaikat, malaikat, iya, jamaah Batam mana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya Ustaz Abdul Somad masuk kelas ekonomi. Jangan pernah merasa diri engkau mulia. Kalau berjumpa dengan mereka yang di bawah, Abdul Somad, ketika tanganmu dicium orang, jangan sangka yang mencium itu jauh hina di bawah. Justru mereka jauh lebih mulia daripada engkau. Begitu datang saya sampai ke atas, saya mau cium tangan Habib Syekh bin Abdul Qadir, langsung beliau tarik, dan beliau pula yang ingin mencium tangan saya. Akhirnya hampir belaga kepala. Ada hal beliau, darahnya dari Sayyidina Muhammad SAW turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, turun kepada anak cucunya, sampai kepada para habaib, sampai kepada imam, sampai kepada mereka datang Asy-Syihab, Al-Jifri, Al-Haddad, As-Saqqaf. Mereka datang ke negeri ini. Untuk apa mereka datang dari Yaman? Untuk apa mereka datang dari Hadramaut? Mereka bukan mau cari makan. Kalau mau cari makan, sama tanah Hadramaut dengan kita, sama lautan Yaman dengan kita. Mereka datang ingin menyampaikan supaya kita menyembah Allah. Nenek moyang kita dulu menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu, menyembah apa lagi? Menyembah kutu. Tapi begitu mereka datang, akhirnya nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai hari ini nenek moyang mereka yang mengislamkan bumi Melayu, sampai hari ini mereka tetap datang. Pergilah ke Pulau Penyengat, pergi ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat kau akan melihat makam raja Melayu. Di samping raja Melayu, apa tertulis di situ? Mufti Al-Habib As-Saqqaf dari Hadramaut datang ke Pulau Penyengat menyampaikan syariat Islam. Maka Islamlah semenanjung Melayu bersyahadat di hadapan Allah. Kita tidak pernah menuntut Nabi kita harus orang Melayu. Adakah orang Melayu yang ingin nabinya Melayu? Ada. Dia tidak mau nabi yang orang Arab. Dia mau nabinya pakai songket, pakai baju Melayu. Tapi saya tidak. Apapun yang terjadi, kita semua bersyahadat sehari semalam. Berapa kali kita ucapkan salam kepada dia? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, seolah-olah dia berada di hadapan kita, padahal dia nun jauh di sana. Mestinya kalimatnya assalamu alaihi, keselamatan untuknya yang jauh di sana. Tapi kita tidak pernah merasa jauh dengan dia, kita selalu merasa dekat dengan dia. Kita ucapkan salam kepada dia, assalamu alaika. Itu yang dinyanyikan, dilantunkan dengan suara, dengan iringan nasyid. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi,
ya Nabi Allah. Udah itu aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya akan datang kalau ada lagi majlis salawat, ada majlis zikir di Masjid Jabal Arafah. Ada pagi majlis zikir bismillah bersama Kiai Asep, datang. Ada majlis pengajian, datang. Pokoknya jurusnya 4 saja. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seramai ini sudah tadi saya lihat, saya hitung bersama Habib Syekh dari setengah 9 sampai jam 9.15, 45 menit bersolawat, bernasyid, memuji-muji Nabi, mengagungkan Rasulullah bersama Habib Syekh 45 menit. Lalu kemudian Ustaz Somad diminta memberikan tausiah. Nanti setelah ini mahallul qiyam bersolawat. Tradisi kita memuji Nabi Muhammad SAW, membaca apa? Simtud Durar, membaca apa? Maulid Tiba, membaca apa? Maulid Barzanji, membaca apa? Maulid Adhiyaul Lami, membaca apa? Itu semuanya adalah solawat, solawat, solawat. Tradisi Melayu. Mungkin di Jawa mereka lebih populer Simtud Durar, lebih populer Busiri dengan solawatnya, tapi kita di negeri Melayu lebih populer Al-Barzanji. Mengayun anak akikah, Barzanji. Mau acara nikah, Barzanji. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Dulu itu dibaca sampai habis, tapi sekarang begitu dibaca satu halaman langsung orang dari dapur berbisik, balapma, balapma, balapma. Langsung potong. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, 2 bulan. Syahrani bukan sehari. Sempurna hamilnya 2 bulan. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggal ayahnya di kota Madinah Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Dulu Barzanji dibaca, Barzanji dibaca Maulid Nabi, Barzanji dibaca akad nikah, Barzanji dibaca walimah, Barzanji dibaca mengayun anak akikah. Hari ini Barzanji terkesampingkan oleh siapa? Oleh keyboard tunggal. Penyanyinya roknya panjang, cuman resleting belum dipasang. Tingginya 160, kainnya 100 cm. Ditarik ke atas terbuka bawah, ditarik ke bawah terbuka di atas. Oleh sebab itu maka ke depan hari ulang tahun Kota Batam, hari ulang tahun Kepulauan Riau, hari ulang tahun Maulid Nabi, hari ulang tahun apapun namanya, hari ulang tahun 17 Agustus, adakan musabaqah, musabaqah Barzanji, musabaqah marhaban, musabaqah solawatan, musabaqah dibah. Bangkitkan lagi syafaat, syafaat, bangkitkan lagi solawat, solawat, bangkitkan lagi semuanya. Setuju? Malam ini syiar begitu hebat. Kalau hanya mengharapkan Habib Syekh, berapa tahun saya dulu pernah datang tausiah ke Siak Sri Indra Riau. Saya tanya, Bapak apa acaranya? Sebetulnya kami mau ngundang Habib Syekh Ustaz Somad, tapi karena Habib Syekh nggak bisa datang, nggak ada rotan akar pun jadi, akhirnya kami undang Ustaz Somad. Berapa lama mau ngundang Habib Syekh? 2 tahun ngantrinya. Itu dulu, sekarang mungkin udah 2,5 tahun. Kalau mengharapkan beliau keliling dunia ke Hong Kong. Kenapa Ustaz sebut Hong Kong? Saya nggak bisa masuk. Beliau bisa berkat sholawat, keliling dunia beliau. Oleh sebab itu maka anak-anak kita insya Allah mereka juga akan bersolawat. Seorang yang lumpuh tidak bergerak, duduk hanya di kursi menunggu kematian, tapi ternyata tangannya masih bisa menulis, masih bisa menulis. Akhirnya dia tuliskan salawat, dia tuliskan salawat, tapi tidak tahu judul salawatnya apa. Mau dikasih judul apa ini salawat? Sampai
sampai akhirnya saat menulis itu dia tertidur, dan saat tertidur itu dia melihat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sorban, meletakkan ke pundaknya. Sorban yang diletakkan di pundak itu bahasa Arabnya burdah, maka dia beri judul salawat itu salawat burdah. Nama laki-laki yang bersalawat itu Al-Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania, didirikan oleh Raja Alexander the Great. Alexander membuat kota namanya Alexandria, kalau saya membuat kota namanya Somalia. Makamnya di tepi laut Mediterania. Lalu kemudian maka dia tulis salawat itu, dan kemudian ketika terbangun dari tidurnya dia sehat walafiat, segar bugar. Itulah salawat yang selalu dinyanyikan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oleh sebab itu teruskan tiba, apalagi Simtut Durar, apalagi Habib Umar bin Hafiz Diaulami, apalagi pokoknya banyaklah. Baca itu semua salawat-salawat untuk apa? Membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, suaranya enggak bagus, dia bukan qari, dia bukan ustaz, tapi berangkat dari rumah naik motor tetap berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala. Kebetulan ada razia. Sampai sama polisi, prit. Gitunya, mana STNK BPKB? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lewat. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Dan sebab itu kita bangga di lampu merah kita lihat ke pinggir ada anak muda yang tidak berhenti mulutnya berselawat. Ternyata bukan berselawat, rupanya HP di samping helm. Besok yang ada suka bicara aib orang lain, ngomongin aib, ngomong banyak-banyak berselawat. Beli kangkung 2 ikat cuman itu habis setengah jam. Besok tanda pengajian malam ini berhasil berubah dari gosip, dari ngerumpi, dari infotainment, dari riba, dari namimah, berubah menjadi selawat. Besok kalau ada yang nanya, mbak kabarnya anak saya itu mana? Allahumma sholli ala sayyidina. Besok di kantor masuk, oh enggak besok kantor, besok ya hari Senin masuk, mulai aja ngerumpi, gimana kabarnya siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tentu orang tua sama anak muda lain. Kalau anak muda selawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al Muhammad, Allahumma sholli. Anak muda enggak mau begitu. Anak muda mesti ada lantunan lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi anak muda cepat bosan. Masa lagunya itu terus, akhirnya diganti baru. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak muda cepat bosan, dia mau ganti lagu baru. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Saya nggak pernah dengar lagu itu di Mesir, nggak pernah dengar lagu itu di Maroko. Lalu saya mikir, ini lagu Salatullah, dari mana lagu ini? Ternyata bukan lagu Arab. Lagu apa? Ler iler Atumi ler ta ijo royo manten anyar. Aku nek manten anyar yo iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Silakan yang kau punya darah seni berkreasi. Yang punya darah seni, Islam itu tidak pernah mengharamkan seni. Gak boleh pakai lagu-lagu. Apa itu lagu-lagu? Haram. Gak boleh pakai nyanyi-nyanyi Arab. Loh, kalau gak boleh pakai lagu gimana azan? Azan itu kan ada lagunya. Allah
itu ada lagunya. Kalau nggak pakai lagu, Allahu Akbar. Saya termasuk yang nggak ngerti lagu. Ada yang ngerti Nahawan, Soba, Sika, Jaharka, Bayati, Ras, itu lagu. Apa betul Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu baca Fatihah nggak pakai lagu? Saya tanya sama Qori, Ustaz, ya betul Imam Masjidil Haram nggak pakai lagu? Pakai, coba tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pakai lagu. Kalau nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pakai. Mendengar suaranya menetes air mata. Jamaah datang dari Batak menangis mendengar Imam Masjid. Nangis kenapa? Rukunya lama. Pahami maknanya. Suara mereka menggelegar luar biasa. Oleh sebab itu kalau ada anak-anakku yang diberikan Allah suara yang baik, buatkan lomba rebana, lomba anasir, lomba musabaqah. Bagus-bagus lagunya. Bismillah tawassalna billah. Bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah. Kami bertawassul atas nama Allah. Bismillah dengan rebana. Bismillah tawassalna billah. Cuman backing vokalnya kadang la 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 la. La 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 kan enggak. Ini sudah bagus. Oleh sebab itu maka ini diperbaiki bersama. Apa ini pakai gendang-gendang ini? Apa ini? Ini bahasa Arabnya bukan gendang. Yang gendang itu ini gendang telinga. Ini namanya duf. Kata Nabi, a'linun nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam, jangan sembunyi-sembunyi. A'linu, umumkan nikah. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Hari raya pukul gendang. Hari gembira pukul gendang. Hari ini kita gembira. Kenapa? Menyambut tabligh akbar Gebiar Muharram 1440 Hijrah. Saya yakin se-Indonesia yang pertama kali menyambut Muharram Batak. Allahu Akbar. Sudah berapa menit saya ceramah? 30 menit. Tadi dimulai jam 9:15, sekarang jam 10 kurang 10, sudah 35 menit saya ceramah. Maka jamaah masih tetap 35 menit tambah 45 menit, sudah hampir 2 jam duduk, jamaah masih tetap melotot. Padahal di mana-mana kadang saya baru ceramah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Baru ceramah sebesar, ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Tapi begitu Habib Syekh datang, semangat semuanya, bergetar semuanya jantung. Kenapa? Karena ada spirit, ada ruh, ada semangat. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya hidup 3 detik kalau tidak ada semangat. Di mana letak semangatmu? Semangatmu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak layak menghadap Allah. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Aku tak layak menghadap Allah karena aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membimbing tanganku. Maka kita minta kepada Allah. Nabi Adam saja berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu dia sebut nama Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosaku dengan berkat Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, bertawassulnya kepada Muhammad sallallahu alaihi. Ini Ustadz Somad ini ngawur ini. Mana yang lebih dulu, Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Kok bisa Nabi Adam berdoa pada Allah nyebut nama Nabi Muhammad? Allah bertanya. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Tapi Allah tanya mau kasih tahu kepada yang tak tahu. Allah mau kasih tahu kepada yang tak mau tahu. Hai kalian yang tidak mau tahu, dengar ini dialognya. Allah bertanya, hai Adam, ya
Nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Kenal engkau dengan Muhammad? Tidak. Lalu kenapa kau sebut dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepala aku lihat di tiang aras ada nama bersanding dengan namamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, aku tidak kenal dia, tapi aku yakin tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu kalau bukan karena punya kedudukan yang maha tinggi. Maka aku minta kepada engkau, ya Allah, ampunkan dosaku berkat dia Muhammad. Allah ampunkan dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, muhaddis Al-Haramain, imamnya para imam ahli hadis di Makkah Al-Mukarramah. Tak diragukan tentang hadis itu. Baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. 3 yang ingin saya sampaikan. Apa tanda cinta? Sering disebut, sering diingat. Apa tanda cinta? Sering disebut, sering diingat. Ada seorang jamaah koma. Bapak Ibu tahu koma? Koma itu itu koma. Kalau titik itu titik. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dokter sudah perintahkan bawa jenazah ini pulang, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa, ajib. Tiba-tiba dia terbangun dari komanya dan dokter pun heran bertanya, "Hei pasien, kenapa kamu bangun? Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat dalam komamu itu?" Apa kata dia? "Saat koma itu aku melihat ada orang datang dan membuat aku terbangun." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata dia? Dia bertanya kepadaku, "Kapan tablik akbar?" Akhirnya aku terbangun, aku susun tim dan langsung buat tablik akbar, mengundang Abdul Somad. Panitianya, ketuanya langsung ngomong, "Jadi lama saya bingung, kenapa waktu koma itu dia ngeliat saya, padahal saya nggak ada datang." Setelah lama mikir, saya tanya, "Bapak sering dengar ceramah saya?" "Ya." "Sering nonton di YouTube, di TV?" "Ya." "Mau tidur malam ngelihat, bangun pagi ngelihat, berangkat ke kantor dengar MP3, sampai di kantor dengar juga." Oh, ini baru saya paham. Ternyata pada saat koma, saat sakratul maut, saat mau mati, yang akan datang kepada kita adalah yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita dengar. Bagaimana kalau cinta dia kepada Muhammad SAW? Dia baru dengar MP3 Abdul Somad aja bisa datang waktu koma. Bayangkan kalau dia hobi sinetron Korea, kira-kira siapa yang datang? Penyanyi K-pop datang. Bayangkan kalau dia hobi lagu India, kira-kira waktu koma itu siapa yang datang? Datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Bayangkan kalau dia hobi nonton film kungfu, kira-kira siapa yang datang? Bruce Lee, Jet Li, Chow Yun Fat, datang semua. Oleh sebab itu dengarkan solawat, pandang wajah ulama, lihat para habaib, ingat Nabi Muhammad, maka itu menggiring engkau menjadi husnul yang masih punya CD lagu barat, yang masih punya CD lagu dangdut, yang masih punya CD lagu India, pulang dari sini campakkan, bawa satu kotak, campakkan ke jembatan Barelang. Oh jangan, kotor lautan, bakar semuanya. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sejak ikut zikir selawatan dengan Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir, semua CD-CD-nya sudah masuk koper Pak Ustaz. Kenapa? Kadang-kadang dibuka lagi. Oh jangan, itu namanya tobatnya nggak sempurna. Tukar semua MP3, tukar semua lagu-lagu, jadikan solawat Syekhar Mania. Allahu Akbar. Anak-anak muda, mereka yang akan menjadi pelanjut. Pertama, banyak berselawat. Yang kedua, apa tanda cinta? Kalau cinta mengikuti gayanya. Coba tengok gaya Habib Syekh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sorban. Kain ini kalau dililitkan ke kepala namanya imamah, kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah, kalau diletakkan ke atas kepala namanya
namanya ghutrah, dililitkan imamah, dilipatkan ghutrah, diletak di bahu burdah, kalau diletak di meja serbet. Itu bukan asal-asalan. Kenapa mereka bersorban? Karena kakek mereka bersorban diturunkan kepada Sayyidina Ali. Ali memakaikannya ke kepala Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain memakaikannya kepada Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin memakaikannya sampai kepada mereka, sampai kepada Sayyid Ahmad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sampai kepada anaknya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Lalu kemudian ketika saya datang ke majelis mereka, dia lihat Abdul Somad, naam, dia minta muridnya mengambil imamah. Khudul imamah, khudul imamah, ambil sorban, aku mau pasangkan ke kepala Abdul Somad. Begitu dipasang, diambil sorban 2 meter panjang, dipasangkan ke kepala saya. Saya pun pakai foto, viral foto. Waktu itu saya belum lihat hasilnya. Begitu saya lihat, hilang hidung saya. Apa saya nggak pakai lagi? Bukan berarti yang orang Indonesia nggak pakai, bagus pakai. Ustaz Somad kenapa nggak pakai? Saya orangnya suka kepanasan. Jangan pakai sorban, peci saya aja bolong. Tapi yang bersorban bagus. Anak-anak kita yang sekolah di pesantren pakai sorban bagus. Karena kalau dia sudah bersorban pasti matanya tunduk ke bawah. Kalau orang sudah pakai sorban pasti matanya tunduk ke bawah. Karena nggak mungkin dia jelalatan. Ustaz Somad aja udah pakai peci tunduk ke bawah, paling sekali-sekalinya. Pakai jubah putih. Kenapa mereka pakai jubah putih? Karena kakek mereka Nabi Muhammad SAW pakai jubah putih. Kenapa mereka berjenggot? Karena Nabi Muhammad SAW berjenggot. Ustaz Somad kenapa nggak pakai jenggot? Ada dikit. Antara yang berjenggot dengan nggak berjenggot jangan kelahi. Hukum jenggot sunat. Kalau nggak berjenggot mencukur makruh. Nanti kalau gara-gara jenggot kelahi, ente pakai jenggot kayak kambing. Tentu dia tersinggung, aku kambing, ya kau anjing. Akhirnya kelahi tinju. Yang sudah berjenggot alhamdulillah, yang belum ambil kemiri, gosok-gosok. Insya Allah bagus, ganteng. Nah ini, lalu kemudian memakai pakaian menutup aurat. Andai Abdul Somad malam ini datang berceramah, kenapa Habib pakai jubah? Kenapa nggak pakai celana panjang saja? Menutup aurat dari pusat sampai ke lutut. Cukup, kalau sekedar cukup. Andai Abdul Somad malam ini datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, bawa helm. Kemudian nanya, jamaah sekalian, are you ready to run? Kira-kira haram atau enggak perbuatan itu? Boleh. Siapa yang mengharamkan? Celana jeans menutup aurat, pakai helm, apa salahnya? Cuman masalahnya ini negeri beradat, sopan santun, tata krama. Makanya saya pakai kain malam ini. Biasanya Ustaz ceramah pakai celana, kenapa pakai kain? Menghormati habaib, menghormati alim ulama, pakai kain. Selama kemarin malam kau nggak pakai kain, waktu itu nggak ada besi. Khawatir tuh malah menyerang, susah lari. Malam ini aman semua. Ada FPI, ada Panser, ada pemuda Pancasila, ada Satpol PP, insya Allah aman. Tapi andai pun terjadi hal-hal yang tak diinginkan, celana sudah siap di dalam. Kenapa pakai warna hijau? Kenapa ada Habib sorban warna hijau? Kenapa burdahnya warna hijau? Karena penghuni surga memakai sundusin khudrin wa istabrak, memakai sutra berwarna hijau, sorban warna hijau, kubah makam Nabi warna hijau, karpetnya warna hijau, jubah sorban warna hijau, warna kesukaan Nabi. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Kalau mata mau awet, maka sering-sering melihat warna hijau. Bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah 100. Oleh sebab itu maka ini mengikut. Kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar solawat, tapi kau ikut cara berpakaiannya. Kau ikut. Kenapa Habib pakai tongkat? Coba perhatikan. Habib Omar bin Hafiz pakai tongkat. Habib Zainal Abidin bin Ali pakai tongkat. Habib Syekh bin Sagaf
pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Mereka mengikut Nabi Muhammad dalam segala aspek, dari mulai sorbannya sampai imamahnya, sampai burdahnya, sampai jubahnya, sampai jenggotnya, sampai sorbannya, sampai tongkatnya, sampai cincinnya. Tengok Habib saya, cincinnya di mana? Di kelingking sebelah kanan. Kenapa? Kenapa mereka pakai kelingking? Karena Nabi cincinnya di kelingking. Ustaz Somad, kenapa cincinnya nggak di kelingking? Kelingking saya kurus, longgar. Kalau saya pakai di sini nanti saya takbir, Allah berlepas gitu. Cincin Nabi Muhammad di kelingking, tulisannya Muhammad Rasulullah. Cincin sekaligus sebagai stempel. Kalau ada surat-surat, stempel. Ini bagus dipakai oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, nggak perlu lagi mencari stempel. Mana suratnya? Jumpa di lampu merah. Pak, ini surat ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Stempel disimpan dalam kotak, kotaknya dikunci, kotak dalam laci, lacinya dikunci, laci dalam lemari, lemarinya dikunci, lemari dalam kamar, kamarnya dikunci, kamar dalam rumah, rumahnya dikunci, rumah dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Kan susah. Nabi Muhammad SAW simple, sederhana, tapi kalau masuk WC, sekarang banyak anak-anak muda pakai cincin Muhammad Rasulullah. Kalau masuk WC jangan bawa masuk ke dalam. Di dalam tempat najis kotor nggak boleh. Nabi kalau mau masuk dia buka, dia letak di pintu, masuk ke dalam, keluar lagi nggak hilang karena dia Nabi. Kita jangan, di tangan aja hilang. Ikut Nabi dalam hal-hal kecil. Katanya cinta sama Nabi, sholawatnya bukan main. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, sampai jam 2 malam. Sholat subuh jam 8. Alhamdulillah tidak ada orang yang melakukan itu. Kalaupun ada, berarti ngajinya nggak benar. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita semua baik, kita semua ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Sering diingat, sering disebut, banyak-banyak sholawat. Apa tanda cinta? Ikuti pakaiannya, ikuti sunnahnya, ikuti kelakuannya. Yang terakhir, yang ketiga, apa tanda cinta? Jaga warisan Nabi. Nggak ada meninggalkan istana. Mana istana Nabi Muhammad? Nggak ada. Ada gambar saya. Besar itu. Allahu Akbar. Nabi tidak ada meninggalkan istana. Yang ditinggalkan Nabi apa? Yang ditinggalkan Nabi warisan-warisan masjid. Saya tidak perlu mengajari orang Batam bagaimana meramaikan masjid. Di tanah lapang, ini jalan raya nih yang ditutup. Di tanah lapang aja begini ramainya, apalagi mas. Kalau nggak percaya, lihat besok subuh. Masya Allah, setelah sholawat, setelah kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir, setelah kedatangan Ustaz Somad, alhamdulillah Ustaz, masjid kami yang selama ini cuma 1 shop, kemarin sudah mulai 1,5 shop. Alhamdulillah. Suami saya nggak sholat Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, alhamdulillah udah sholat sekarang. Sholat apa? Sholat Jumat. Jangan sampai mantaraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Bisa kufur nikmat, bisa juga kufur jahil. Na'udzubillah. Kalau sampai menyepelekan sholat, apa sholat itu? Gak relevan dengan zaman, ketinggalan zaman, hilang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang sudah sholawatan, yang sudah baik-baik, yang sudah menutup aurat, akan dipertemukan dengan yang gadis-gadis yang berjilbab panjang, yang rajin sholawatan, yang solehah-solehah. Jangan sampai kalian dapat yang tidak baik. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, at-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin. Yang baik dapat yang baik insyaallah. Amin. Saya
Saya nikah sama dia karena mobilnya bagus, saya nikah sama dia karena kebunnya luas, saya nikah sama dia saya ganteng. Tidak ada maknanya, saudaraku. Berapa banyak perempuan-perempuan yang dulu menikah karena fisiknya, karena gantengnya, karena duitnya, karena gajinya, karena PNS-nya, karena status sosialnya. Sekarang menyesal, ternyata Ustadz tidak ada bahagianya nikah sama dia. Kenapa? Rasa tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu, ini yang kekal abadi. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Wali asabiha, karena keturunan orang-orang hebat, bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Wali asabiha, karena keturunannya. Wali jamal, karena cantiknya. Jamal, cantik. Pakai alif, jamal, cantik. Kalau nggak pakai alif, jamal, onta. Dinikahi dia karena hartanya, akan binasa. Dinikahi dia karena rupanya. Dulu sebelum nikah memang cantik, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, rambutnya bak mayang terurai, pipi bak pauh di layar. Tapi begitu anak 2, anak 3, macam semangka hampir busuk, rambut macam sumbu kompor yang belum dibersihkan, alis macam PNS bubar barisan. Jangan kau nikahi karena cantiknya, jangan kau nikahi karena rupanya. Dulu memang Masya Allah putih. Sudah tahu warna kulit orang Indonesia cuma 2, sawo matang dan sawo hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea. Tahu sendiri Korea, akhirnya mau seperti itu. Maka wajah ini ditempel jempol tebal. Melihat wajahnya ingat tepung terigu. Wajah putih, tangan hitam. Na'udzubillah. Tapi kau lihatlah, karena sesuatu yang ada pada dirinya, tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Karena apa itu? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang laki-laki juga begitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anakmu, kalau datang meminang ponakanmu, kalau datang meminang adik kakakmu, yang kau pandang cuma 2, din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, baca Qur'annya, Masya Allah, tabarakallah. Anak mana itu? Anak Batam. Kenapa baca Qur'annya hebat? Ya, di mana dia? Ada Batam, tempat kajian Qur'an. Apa namanya? Batam Center. Iya, pokoknya itulah tempat orang-orang dari kabupaten, dari Riau Daratan datang menyerahkan untuk peserta musabaqah tilawatil Quran, belajar Al-Quran kemarin. Kalau ada orang Batam tidak pandai baca Quran, sama seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam mati bisa mati di lumbung padi, padahal padi banyak. Kenapa bisa tidak pandai baca Quran? Padahal kori-kori dari sana datang kemari belajar Quran. Di sini kori hebat-hebat, juara internasional. Dari mana? Dari Batam. Makanya kalau ada orang Batam nggak pandai baca Quran, secepatnya pindah dari Batam. Buat malu orang Batam saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, masih ada wirid Yasin, masih ada baca Quran, masih ada Yasinan. Baca Yasin pindah rumah gak salah, baca Yasin malam tahlilan gak salah, baca Yasin saat anak sakit gak salah, baca Yasin saat sakratul maut gak salah. Tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Karena Allah menurunkan surat-surat yang lain. Baca Yasin dari awal sampai akhir, mantap. Sekarang ada orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turja'on, fayakun. Baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bangga kita mendengar bacaan Yasin. Sayup-sayup terdengar dari ruang rumah sakit, tertulis di pintunya ICU. Apa arti ICU Pak Ustadz? I see you, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Anaknya pandai baca Quran, pakai seragam polisi, pakai seragam tentara, pakai seragam dokter. Isinya boleh polisi, isinya boleh dokter, isinya boleh PNS, tapi jiwa di dalamnya ini semua sampul saja. Ini casing saja. Ada casing Satpol PP, ada casing Panser, ada casing FPI, ada casing PNS,
casing dosen, ada casing dokter, ada casing polisi, ada casing tentara. Tapi setelah mati semuanya casing-casing ini lepas. Dokter langsung merasa leher nggak ada lagi detaknya, rasa hidup nggak ada lagi nafasnya. Jadi gimana dok? Bungkus. Kok akan dibungkus? Bukan dibungkus pakai casing-casing dunia tadi. Ustaz Somad akan meninggalkan kain, akan meninggalkan sorban, akan meninggalkan mikrofon. Yang kau bawa cuman apa? Amal soleh. Itu yang kekal abadi. Anak tinggal, istri tinggal, kawan tinggal, sahabat tinggal, jabatan tinggal. Jabatan tinggal mas. Jangankan masih hidup, kau masih sakit aja sudah banyak yang mau jadi penggantinya. PAW sudah siap menggantikan. Apalagi kalau kau mati. Ketika kau mati sebagiannya mengucapkan innalillah, tapi sebagian juga mengucapkan alhamdulillah. Jangan terlalu sayang, karena sayang akan membuat terlalu banyak harapan. Harapan akan melahirkan kekecewaan. Maka gantungkan harapan kepada Allah, gantungkan harapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.